Emang tertutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat baik fisik maupun rohani. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai topik bahasa dalam kultur budaya. Indonesia memiliki 38 provinsi dengan 17.001 kepulauan, 1.340 suku bangsa, dan 720 bahasa daerah yang menjadikan Bumi Pertiwi menduduki peringkat kedua bahasa terbanyak setelah Papua Nugini. Setiap bahasa daerah bukan hanya menjadi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai media dalam bentuk memperkenalkan identitas bangsa dan budaya. Ketika kita berbicara dalam bahasa daerah, kita tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga menjaga dan merayakan identitas budaya kita. Fungsi bahasa dalam kebudayaan sangatlah mendalam. Ia adalah penghubung yang menyampaikan nilai-nilai, norma, dan tradisi dari generasi ke generasi. Misalnya, dalam budaya Jawa, penggunaan tika tutur dalam bahasa mencerminkan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ini menunjukkan bahwa bagaimana bahasa dapat menjadi cerminan dari struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar. Namun, di tengah kemajuan zaman dan globalisasi, kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Banyak bahasa daerah kini terancam hilang karena semakin sedikitnya penutur yang menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi membawa pengaruh besar pada cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, seringkali mengabaikan bahasa-bahasa lokal yang kaya akan dan makna sejarah. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah menjadi sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya dan identitas masyarakat kita. Bahkan menurut data UNESCO, diperkirakan ada sekitar 2.500 bahasa di dunia yang terancam punah dalam waktu dekat. Di Indonesia sendiri, banyak anak muda yang lebih menggunakan bahasa asing daripada belajar atau menggunakan bahasa daerah mereka. Ini menunjukkan bahwa bahasa daerah harus terus dilestarikan. Pelestarian bahasa daerah sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya dan identitas masyarakat kita. Kita perlu melakukan upaya nyata untuk melestarikan bahasa-bahasa ini agar tidak hilang di telan zaman. Salah satu langkah awal adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran bahasa daerah ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Dengan demikian, generasi muda dapat belajar tentang kekayaan budaya mereka sendiri sekaligus menghargai warisan leluhur. Selain itu, komunitas lokal juga dapat berperan aktif dalam melestarikan bahasa daerah melalui kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan teater tradisional, festival seni lokal, atau lomba baca puisi dalam bahasa daerah. Kegiatan semacam ini tidak hanya memperkenalkan bahasa kepada generasi muda, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya mereka.
Interaksi antara bahasa dan budaya juga sangat menarik untuk dicermati. Bahasa dan budaya saling berkaitan. Bahasa adalah alat untuk mengekspresikan kebudayaan, sementara kebudayaan memberikan konteks pada penggunaan bahasa tersebut. Dalam banyak kasus, ungkapan-ungkapan khas dalam suatu bahasa tidak dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa lain karena ia mengandung nilai-nilai makna yang merujuk pada suatu budaya. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa bahasa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kultur budaya kita. Menjaga dan memperkaya bahasa Indonesia serta bahasa daerah merupakan langkah penting untuk memperkuat identitas budaya bangsa Indonesia. Saya berharap generasi kami dapat menghargai dan melestarikan bahasa serta budaya sebagai bagian dari warisan nenek moyang yang harus terus diteruskan. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga kekayaan budaya melalui pelestarian bahasa. Dengan ini, semoga kita semua dapat merasakan kedalaman hubungan antara bahasa dan kultur budaya serta pentingnya pelestarian bahasa dalam konteks keberagaman budaya kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.